silakan standby di sini. Kita akan mendengarkan presentasi dari rekan kita yang kelompok 1 ya. Sebelumnya kelompok 1 di sini sudah ada? Sudah, Pak. Ada, Pak. Sudah ada semua ya. Yang belum on cam silakan on cam ya, rekan ya. Karena ini direkam dan saya tidak partisipan video ya. Jadi rekan-rekan makanya on cam. Jadi tidak akan kelihatan kalau tidak di on cam gitu ya. Karena ini di record gitu. Oke, rekan-rekan silahkan. Jadi kita hari ini akan membahas sistem informasi dasar dulu ya, gitu ya. Kelompok 1 membuat apa? Siapa kelompok 1? Satu namanya. Membuat apa kalian? Judulnya? Sistem masih di bidang keperawatan, Pak. Sistem informasi di bidang keperawatan. Nah, benar. Jadi silakan rekan-rekan sampaikan apa yang rekan-rekan sudah research nih, sudah cari gitu ya. Terus sudah rekan-rekan kembangkan gitu ya. Apa yang rekan-rekan teliti gitu. Apa sih sistem informasi gitu ya? Apa sih kalian udah mengkaji apa gitu di kelompok kalian ya? Nanti jika ada pertanyaan rekan-rekan silahkan untuk didiskusikan. Juga kita diskusi bareng-bareng apa sih sistem informasi itu, apa yang akan kita bahas selama 1 semester ini gitu ya. Oke, silakan untuk presentasi. Sebagai pengantar, sistem informasi dalam keperawatan itu sudah sering dibahas rekan-rekan. Jadi eh, secara dasar adalah gimana sih cara mempermudah kinerja keperawatan dengan menggunakan teknologi. Gitu ya rekan-rekan ya. Itu secara pandangan umumnya gimana cara mempermudah kerja rekan-rekan yang dulunya secara manual gitu ya. Terus cara ya semuanya lah dari segi pendaftaran, administrasi dan lain-lainnya itu akan dibahas lebih lengkap dari oleh kelompok 1. Sebagai pengantar, gimana sih sistem informasi itu mempermudah keperawatan seperti itu. Oke, saya akan mempersilahkan silakan resen yang kelompok 1. Silakan resen ya. Oke, kelompok 1 silakan raise hand. Bisa raise hand di partisipan, bukan di chat. Silakan raise hand dan silakan untuk presentasinya dimulai. Oke, Najwa sudah di reaction ya. Raise hand kelompok 1 semuanya raise hand. Marisa, Najwa, Amel, Sophia, Sally, sama Jaini Atur. Ada 6 ya. Resennya ada di reaction ya. Resen semuanya nanti kita baru diskusi gitu ya. Jadi kita pengen tahu dulu kelompoknya ada siapa aja gitu. Terus ada Justin juga. 3 lagi siapa? Masuk nggak? Silakan resen 3 lagi. Ada di reaction lalu raise hand ya. Ketuanya siapa nih? Si Pen, Amel. Ketuanya siapa si Pen? Yang nggak hadir siapa nih? Rekan-rekan kelompok 1. Siapa Mel? Di unmute dulu Amel. Sebentar, Pak. Oke. Panggil rekan-rekannya ya untuk segera on cam gitu. Karena kita akan segera mulai diskusinya.
Udah kah? Udah semua? Berempat aja berarti ya. Kita mulai ya. Oke, silakan. Siapa yang mau mulai? Sophia. Bapak, maaf, kita ambil laptop dulu sebentar ya, Pak. Oh gitu. Ya, silakan. Kabarin jika sudah ya. Jika sudah ready. Jadi, rekan-rekan, sambil menunggu kelompok satu ya. Jadi, dalam industri kesehatan itu, komputer dan teknologi informasi itu sudah muncul akhir-akhir ini, rekan-rekan. Jadi, eh, naik-naiknya itu akhir-akhir ini. Dan mulainya itu dari 1973, rekan-rekan. Jadi, dari 1973 udah dimulai awal-awal untuk referensi dan lain-lain itu informatika itu mulai melonjaknya di 1973 gitu. Nah, jadi rumah sakit mulai nih menggunakan komputer sebagai alat untuk memperbarui catatan pasien berbasis kertas gitu ya. Walaupun di Indonesia sendiri baru mungkin akhir-akhir ini ya, bahkan masih beberapa rekam medis yang pakai kertas gitu ya, karena masih belum sepenuhnya kita berubah gitu. Tapi rekan-rekan, kita akan menuju ke situ mungkin nanti di 2030 dengan revolusi 5.0 gitu ya. Jadi rekan-rekan di sini mengambil mata kuliah ini, harapannya adalah rekan-rekan ini sudah siap nih untuk teknologi informasi gitu ya, tidak ketinggalan dan tidak kayak ketinggalan zaman gitu ya. Sebagai hasilnya yaitu harapannya manusia dan mesin ini bisa melakukan simbiosis gitu ya, simbiosis mutualisme tentunya. Jadi bisa rekan-rekan memberikan penyuluhan dari lewat video gitu ya, audio. Nah, gimana sih cara rekan-rekan untuk bisa memanfaatkan teknologi informasi dalam menyampaikan ilmu rekan-rekan gitu. Kemarin kita sudah membicarakan soal gimana sih cita-cita, terus dapat dari mana sih, kenapa pengen keperawatan gitu ya. Nah, rekan-rekan itu melihatnya baru sebatas pelayanan secara offline gitu ya. Gimana sih cara melayani dengan ramah dan lain-lain gitu. Nah, gimana sih kita merambah ke yang digital gitu. Gimana cara melayani secara digital, terus gimana sih pengasuhan ataupun secara jarak jauh gitu ya. Jadi tidak harus tetap muka gitu ya. Kalau sekarang mungkin yang lagi hitsnya itu kalau keperawatan saya belum tahu ya, tapi kalau dokter mungkin udah ada Halodoc ya. Jadi nggak perlu ke dokter atau apa, kita bisa konsultasi langsung. Bahkan sampai ke psikologis juga bisa tuh rekan-rekan. Kalau misalnya udah mulai eh udah siap ya si Seli ya. Sebentar ya. Udah siap Seli? Iya, Pak. Lu pegang lu please Mel. Sudah siap? Sudah. Oke, udah silakan share screen. Oke, mungkin kita lanjutkan di kelompok satu ya rekan-rekan ya. Jadi silakan mendengarkan, nanti wajib bertanya ya. Gitu. Ini siapa yang ngomong? Nah, siapa yang ngomong? Nah, Home Pipa dulu lah. Kalau kayak gitu mah, pilih dulu ketuanya kalau kayak gitu. Saya mulai boleh, Pak? Oleh Sophia, silakan.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membawakan topik yang berjudul Sistem Informasi di Bidang Keperawatan, yang beranggotakan Yang beranggotakan, next. Operator. Amelia Asma Septiani, Najwa Nabila, Sofia Ananta, Marisa Fadia, Yustin Febidianti, Shelly Melda Tasya, Zainiatur Rahma. Baik, di sini materi pertama akan disampaikan oleh Najwa. Selanjutnya ada pengertian sistem informasi. Informasi keperawatan adalah usaha ilmiah multidisiplin yang menganalisis, meresmikan, dan pemodelan bagaimana perawat mengumpulkan dan mengelola data, proses data menjadi informasi dan pengetahuan, membuat keputusan berbasis pengetahuan dan kesimpulan untuk perawatan pasien, dan menggunakan pengetahuan empiris dan pengalaman untuk memperluas ruang lingkup dan meningkatkan kualitas praktik profesional mereka. Menurut Gosen 1995. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari sistem informasi di keperawatan. Nah, tujuan yang pertama itu adalah untuk mempersiapkan informasi yang berkualitas, informasi yang kredibel, faktual, tepat waktu, dan signifikan, di mana dalam hal tersebut merupakan pilar informasi. Nah, maksudnya di sini adalah dari sistem informasi di keperawatan ini, dia menyediakan informasi yang telah disusun secara cermat, terstruktur, terus informasi itu didapatkan dari sumber yang jelas, yang sudah terbukti, serta informasi itu berisi dengan fakta yang ada dan diberikan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan si pengguna. Yang kedua, ada tujuan untuk meminimalkan terjadinya duplikasi data. Nah, maksudnya di sini tuh di sistem informasi itu ada beberapa kebijakan yang diberikan kepada pengguna untuk mengelola dan menggunakan data tersebut agar terhindar dari adanya duplikat data. Terus yang ketiga itu ada tujuan untuk meningkatkan keamanan data. Nah, di sistem informasi keperawatan itu ada kontrol akses kepada di sistem yang mencegah akses-akses yang tidak sah, di mana kalau ada akses yang tidak sah itu kan memungkinkan akan terjadinya kebobolan data. Nah, dengan adanya sistem informasi itu, dia itu keamanan datanya akan ditingkatkan. Terus tujuan yang keempat itu ada mempersiapkan fasilitas untuk berinteraksi secara sederhana. Nah, di mana sistem informasi dan kita sebagai perawat itu melakukan penyuluhan sederhana kepada para pengguna atau klien kita agar mereka itu mengerti dengan sistem informasi atau mengerti dengan cara menggunakan sistem-sistem tersebut. Terus yang kelima itu ada mempersiapkan akses agar seluruh pemangku kepentingan dapat dengan mudah memperoleh informasi. Terus yang keenam itu ada tujuan untuk memelihara integrasi data, di mana maksudnya itu di sistem informasi itu menggunakan teknologi dan standar-standar data yang ada. Selanjutnya, next apa? Dijelaskan oleh teman saya. Ini manfaat sistem informasi perawatan ada 3. Yang pertama, membantu sistem klinik atau rumah sakit dalam mengelola data perawatan dan juga kegiatan seperti upload atau download file yang berisikan data perawat. Yang kedua, menghemat waktu dan melakukan
pendokumentasian karena data yang tercatat akan lebih aman dan beresiko untuk hilang akan jauh lebih sedikit dibandingkan manual, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisien dari staf perawat. Yang ketiga, membantu perawat dalam manajemen data perawat secara detail dan dapat dikelola dengan mudah dalam upload atau download file yang berisikan data perawat dan dapat diakses di mana saja. Next. Di sini ada lagi manfaatnya. Yang pertama, mempersiapkan informasi yang berkualitas, informasi yang kredibel, faktual, tepat waktu, dan signifikan, di mana hal tersebut merupakan pilar informasi. Yang kedua, meminimalkan terjadinya duplikasi data. Yang ketiga, meningkatkan keamanan data. Yang keempat, mempersiapkan fasilitas untuk berinteraksi secara sederhana. Yang kelima, mempersiapkan akses Gimana PPT-nya? By the way, itu tadi ngulang ya manfaatnya? Sama tujuan beda apa sama tadi? Iya Bapak, itu waktu bikin PPT-nya di tujuan malah masuk ke manfaat juga. Ada keliru dikit Pak. Next, berarti Marisa next. di next aja. Marisa boleh di next. Oh, next. Sally, next. Bapak maaf sebentar ya. Baik, terus di sini ada contoh aplikasi sistem informasi keperawatan. Yang pertama itu ada e-commerce, terus ada e-learning, terus ada flight management system, yang keempat ada sistem layanan terpadu bagi mahasiswa, ada booking online, terus office automation system, terus ada transaction processing system. Contoh dari e-commerce itu ada kayak Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak. Terus contoh e-learning itu ada kayak Brandly, terus Zenius, terus yang ketiga itu ada flight management system, contohnya itu manajemen perangkat lunak, terus kayak jaringan internet, terus sistem layanan terpadu bagi mahasiswa juga itu kayak ada sama kayak Brandly, terus contoh booking online itu kayak Traveloka juga sama kayak Learning, terus office automation system itu contohnya kayak surat elektronik, terus sistem pesan suara, terus contoh transaction processing itu kayak cek gaji karyawan, terus kwitansi penjualan. Next. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif. Yang positif itu pertama, sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik. Yang kedua, sumber informasi kesehatan yang lebih lengkap dan mudah. Yang ketiga, pengawasan gaya hidup sehat dalam genggaman. Yang keempat, perkembangan keilmuan atau riset. Yang kelima, ada penurunan biaya atau efisiensi.
Nah, kalau yang dampak negatifnya itu ada resiko terjadinya penyakit baru, yang kedua pemberitaan yang kurang tepat, dan yang ketiga ada kesalahan persepsi, yang keempat biayanya mahal. Next. Selanjutnya ada hambatan dan tantangan sistem informasi keperawatan. Yang pertama, perawat bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan klien ketika berhadapan dengan teknologi dalam informasi keperawatan. Dan yang kedua, kehilangan kemampuan berpikir kritis mereka karena mereka merasa hanya mengikuti persyaratan dokumen dalam membuat rencana keperawatan. Dan yang ketiga, hilangnya makna dalam aliran interaksi dan dalam pekerjaan perawatan kesehatan. Next. Upaya mengatasi hambatan. Yang pertama, para peneliti telah menyarankan bahwa pendidikan yang tepat mengenai penggunaan data dan sistem audit catatan sangat penting untuk memastikan kerahasiaan data. Yang kedua, perawat dan penyedia layanan kesehatan harus memiliki kepercayaan dalam kualitas dan keakuratan data yang mereka akses secara elektronik. Dan yang ketiga, mengembangkan dan meningkatkan identitas profesional mereka. Oke, di sini ada kesimpulan. Mengaplikasikan sistem informasi keperawatan dirasakan memberikan manfaat bagi perawat dan juga pasien. Namun manfaat tersebut belum sempurna karena adanya hambatan dan kendala dalam mengaplikasikan sistem tersebut yang menjadikan manfaat yang dirasakan belum begitu maksimal. Terima kasih. Baik teman-teman, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 1, yaitu tentang sistem informasi di bidang keperawatan. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, setiap kelompok wajib nanya 1 ya, minimal. Jadi silakan kelompok 2 pertanyaannya. Saya, Pak. Oke, gimana? Siapa namanya? Perkenalkan ya. Perkenalan. Perkenalkan, nama saya Dia Aja Kananta Pramesti, saya perwakilan dari kelompok 2. Menurut kelompok 1 nih, bagaimana sih sistem informasi kesehatan ini dapat digunakan untuk memfasilitasi pemantauan dan manajemen jarak jauh bagi pasien dengan kondisi kronis atau yang membutuhkan perawatan jangka panjang. Terima kasih. Oke, dipersilakan menjawab. Mohon maaf Pak, ini pertanyaannya langsung dijawab satu-satu atau boleh di-keep dulu, nanti kalau ada pertanyaan dijawabnya bebarengan gitu Pak. Bebas, tergantung kalian. Kalau kalian mau satu-satu silakan, mau dikumpulin juga silakan. Tapi mending langsung jawab aja. Oke, baik. Di sini saya Sofiananta izin menanggapi pertanyaan dari Dia Hajeng. Tadi pertanyaannya, menurut kelompok kami, gimana sistem informasi ini tuh bisa memfasilitasi pasien yang punya penyakit kronis dan harus dirawat dalam jangka panjang kan? Menurut kami, di sistem informasi ini ada menyediakan beberapa platform atau ada platform dan aplikasi. Nah, kalau di platform ini, si pasien yang mengidap penyakit ini bisa mengkonsultasikan penyakitnya tanpa harus datang langsung ke rumah sakit atau ke klinik atau ke puskesmas. Jadi kayak dari sistem informasinya itu nyediain kayak platform berupa website gitu. Nah, yang kedua itu ada juga kayak aplikasi kesehatan. Cuma kalau di keperawatan
saya kurang tahu contoh aplikasinya apa. Cuma kalau kayak di kedokteran gitu kan ada Halodoc atau dan masih banyak yang lainnya. Nah, itu di situ juga si pasien, si orang yang mengalami sakit ini, yang ada penyakit kronis ini, dia itu bisa gunain aplikasi itu buat kayak eh, konsultasi juga atau kayak sebagai pengingat minum obat atau kayak gimana gitu. Jadi kayak sistem informasi ini nyediain platform sama aplikasi untuk memanajemen si pasien tadi. Apakah bisa diterima, Ajeng? Bisa, cukup jelas. Cukup Oke. jelas kasih aja. Oke, Jeng. Jadi banyak, Jeng, kalau mau perawatan kronis gitu ya. Jadi pernah dulu saya kembangin namanya SIM-TB, Jeng. Sekarang mungkin masih. Jadi sistem informasi manajemen tuberkulosis. Jadi di situ sebenarnya enggak whole untuk keperawatan ya, tapi secara umum untuk penyakit tuberkulosis gitu ya. Di situ ada gimana sih siapa aja pasiennya gitu ya. Jadi bisa kita track nih pasiennya kemana aja, terus udah minum obat atau belum. Kan setahu saya itu, walaupun saya bukan kesehatan ya, setahu saya TB itu obatnya nggak boleh lepas ya gitu ya. Kalau lepas ngulang lagi kayak gitu ya, setahu saya. Nah, jadi ada juga sistem pengingatnya gitu di situ. Nah, gitu kan salah satu penyakit kronis yang bisa dirawat dari jarak jauh, Jeng. Dan juga meminimalisir nih titip penyebarannya gitu. Jadi dia bisa konsultasi di rumah aja, terus bisa kita manfaatin juga di SIM TB itu dulu pernah saya buat juga ada video call-nya sekaligus sama si dokternya gitu ya. Jadi memang membuat untuk mempermudah gitu aja. Oke? Bisa untuk penyakit Oke, apapun. Pak. Oke. Terima kasih Ajeng. Oke, kelompok 2, ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kelompok 3 sekarang. Satu-satu dulu lah ya. Kelompok 3 silakan. Saya Pak. Gimana Hen? Perkenalkan nama saya Henia Pianingsi. Di sini saya ingin bertanya, tadi kan kelompok kalian sudah ngejelasin tentang sistem informasi dalam keperawatan ya. Terus tadi juga kalian ngejelasin tentang tujuan atau manfaatnya, yaitu untuk meningkatkan keamanan data. Nah, menurut kelompok kalian nih bagaimana keamanan informasi dijaga dalam sistem informasi keperawatan untuk melindungi data pasien? Terima kasih. Apakah cukup jelas? Baik, cukup jelas Heni. Izin menjawab ya. Keamanan informasinya itu dijaga dengan menerapkan langkah-langkah enskripsi data. Terus juga kontrol aksesnya tuh ketat. Jadi kita kayak kalau misalnya untuk menjaga keamanan itu harus benar-benar dikontrol. Terus kebijakan keamanan yang ketat juga untuk melindungi privasi data pasien. Seperti itu. Apakah cukup jelas? Cukup jelas. Makasih ya, Mel. Terima kasih kembali. Oke, sudah cukup jelas ya si Heni ya. Jadi banyak langkah-langkah untuk pengamanan data Hen. Jadi ada enkripsi data gitu ya. Terus enkripsinya juga banyak modelnya. Ada MD5, ada ya ada MD5 dan lain-lain sebagainya. Ada hash file dan lain-lain. Dan juga udah kita enkripsi gitu ya datanya. Jadi harus ada enkripsi dan dekripsi ya datanya. Jadi aman gitu untuk keamanan. Dan juga tadi juga ada kontrol akses. Jadi nggak semuanya megang. Jadi hanya bisa admin gitu ya, sama operator. Nah, operator paling menjalankan beberapa fungsi atau fitur yang di aplikasi tersebut. Nah, untuk kontrol akses sepenuhnya ada di admin. Nah, di admin sendiri kemungkinan bakalan dipegang oleh yang paling tertinggi di RS gitu ya. Paling tertinggi di RS untuk pengolahan dan penghapusan data-data ya mungkin data pasien seperti rekam medis dan lain-lain, itunya hanya bisa diakses oleh si admin tersebut. Nah, sayangnya di lapangan para petinggi ini tidak paham tentang teknologi. Sekarang ya. Nah, makanya kalian diberikan nih pengetahuan tentang ini supaya kalian saat jadi petinggi nanti di RS kalian paham bahwa user control itu perlu karena
kalian kan nanti di RS nih malas megang kan gitu kan, kalau misal udah jadi petinggi RS malas megang nanti diserahkan nih ke orang lain. Padahal kan penting banget nih ya, gitu ya. Seberapa penting tadi user control yang kita omongin tadi. Tapi diserahkan ke entah orang yang paling terpercayanya. Nah, disitulah yang sering bocor rekan-rekan. Ya, jadi bingung antara siapa pengaksesnya, terus siapa yang penyebar data. Seperti itu ya. Jadi, nanti rekan-rekan kalau misalnya ada kerentanan data, rekan-rekan setelah kuliah saya wajib mengingatkan ini. Ya, kalau misalnya ada kerentanan data, terus apa, Bu, itu nggak boleh, Bu, harus Ibu sendiri. Paling saya bantunya setelah Ibu masukin password. Itu masih oke, gitu ya. Tapi passwordnya hanya boleh si petinggi, gitu ya. Rekan-rekan ya. Yang benar, yang salah harus dibenerin, yang benar dilanjutin. Gitu ya rekan-rekan ya. Paham sampai sini? Oke, si Eni. Terima kasih Eni, pertanyaannya bagus banget. Oke, yang lain silakan kelompok 4 bertanya. Saya Pak, Silakan. perkenalkan nama saya Putri Nailil dari kelompok 4. Tadi kan kelompok 1 membahas tentang sistem informasi di bidang keperawatan. Nah, saya mau nanya, bagaimana sih sistem informasi dapat mendukung pengumpulan dan analisis data pasien? Oke, baik, izin jawab ya, Nailil. Jadi sistem informasi itu mendukung pengumpulan data dan analisis data pasien itu dengan menyediakan platform terpusat untuk merekam riwayat medis, hasil ujian, dan informasi lainnya yang relevan. Apakah jelas? Sorry, Babi, boleh diulangi? Oke. Jadi sistem informasi itu mendukung pengumpulan data dan analisis data pasien dengan menyediakan platform yang terpusat untuk merekam riwayat medis, hasil uji, dan informasi lain yang relevan. Apakah jelas? Sudah jelas. Terima kasih. Oke, tadi si yang nanya Putri Nailil ya. Oke Putri, jadi nanti untuk pengumpulan dan collecting data, nanti tentu saja kita ada database Nailil. Jadi seluruh aplikasi itu tidak bisa tanpa database gitu ya. Jadi disitulah tempat restore data, enkripsi data, terus ya. Terus nantinya gimana cara mengolahnya? Nanti dari database tersebut kita ambil. Kita ambil datanya, terus baru kita olah. Dapatlah nanti data dari database tersebut, misalnya yang sakit TBC di umur 15 tahun gitu ya. Itu pengolahan-pengolahan datanya berdasar database. Nanti untuk restore data dan lain-lainnya, kita simpan di database. Begitu ya, Putri Nailil ya? Iya, Pak, baik. Oke, untuk database juga banyak macam rekan-rekan. Ada SQL Server, terus MySQL gitu ya. Bisa rekan-rekan dipelajari lebih dalam gitu ya. Kalau yang sekarang mah aplikasi banyaknya website gitu ya. Kalau dulu mah aplikasi banyaknya desktop gitu ya. Banyaknya desktop dan susah nih untuk diakses dimanapun. Nah sekarang sistem informasi itu tidak terbatas pada desktop, bisa website gitu ya. Bisa diakses lewat HP ataupun tablet dan dimanapun. Gitu, paham ya? Data kita bisa, permintaan data itu bisa kita akses dimanapun gitu. Dan bisa kita olah dimanapun. Nah, tentu saja tadi user controlnya. Jadi siapa yang bisa mengolah data hanya itu aja, nggak boleh tersebar, ya kan? Keamanan data yang tadi kita omongin. Jadi nanti gimana penerapannya tergantung RS masing-masing. Jadi rekan-rekan dipersiapkan, misalnya disuruh untuk itu ya dijaga untuk kredensialnya ya. Paham semua? Oke. Selanjutnya kelompok 5 silakan. Baik, Bapak. Saya Suci, perwakilan dari kelompok 5. Kan tadi kelompok kalian udah jelasin ada beberapa hambatan implementasi sistem informasi keperawatan di lingkungan kesehatan. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu tantangan utamanya tuh apa sih dalam implementasikan sistem informasi tersebut di lingkungan kesehatan? Baik, Suci. Yaitu jawaban tantangan utama dalam mengimplementasikan sistem informasi keperawatan di lingkungan kesehatan.
yaitu tantangan dalam mengimplementasikan sistem informasi keperawatan, yaitu melibatkan biaya implementasi, resistensi perubahan dari tenaga kesehatan, dan masalah keamanan data. Apakah sudah jelas, Suci? Apa tadi melibatkan? Itu tantangan dalam mengimplementasikan sistem informasi keperawatan melibatkan biaya implementasi dan resistensi perubahan dari tenaga kesehatan dan masalah keamanan data. Oke, terima kasih Zain. Terima kasih, Suci. Kalau nggak paham, Suci, ulangi, Suci. Paham nggak, Suci? Nah, aku ngelihat kau belum paham. Silakan. Kalau nggak paham, disampaikan lagi, Suci. Paham, Suci? Dikit, Pak. Oh, dikit. Nggak jelas. Kelompok 1, silakan. Yang lain, jelasin lagi ya. Apa itu retensinya dan lain-lain ya. Silakan kelompok 1. Shelly, apa retensinya, Shelly? Baik, Pak, sebentar ya. Tadi Suci nanya resistensi ya, Pak? Bukan, tantangan utama. Penolakan. Malah diartiin. Tantangan utama dari penerapan sistem informasi, kalian menjawabnya adalah gimana adanya retensi dari tenaga kesehatan dan apa tadi? Dan melibatkan apa itu? Nah, Suci apa itu? Melibatkan apa gitu? Coba diulangi lagi, diperjelas gitu. Di situ buka lagi, buka jawab. Buka cetan lu. Jangan dekat-dekat kalian itu, jauh-jauh. Satunya di lantai 2 coba. Jadi ini nggak kedengaran jelas. Silakan. Pak, maaf saya izin menjawab ya. Ya, silakan. Tantangan dalam mengimplementasikan sistem informasi keperawatan melibatkan biaya implementasi, resistensi, perubahan dari tenaga kesehatan, dan masalah keamanan data. Resistensi perubahan dari tenaga kesehatan. Oh, jadi menolak untuk berubah ya, gitu ya, tantangan paling gedenya ya. Jadi perawat-perawat ini males nih untuk berubah gitu ya, Suci ya, males untuk berubah. Terus biayanya, karena biayanya mahal. Sebenarnya biayanya udah biaya mahal itu udah bisa kita tepis karena nggak terlalu mahal gitu ya. Jadi semua pun bisa gitu. Bahkan di RS masing-masing punya unit TIK masing-masing ya. Yang tentu saja mereka rekrut nanti harusnya bisa programming gitu ya. Nah, programming nanti bisa membuat aplikasi tersebut ya secara gaji mereka gitu ya. Jadi nggak perlu membayar aplikasi beli banyak-banyak atau beli mahal-mahal, nggak perlu. Jadi para nakes-nakes ini diberdayakan gitu. Jadi yang paling besar, benar, tantangan paling besarnya adalah untuk perubahan rekan-rekan. Jadi rata-rata ini perawat-perawat lama itu males, dia udah megang komputer-komputer itu. Nanti kalau rekan-rekan masuk nih, mungkin udah nggak ngerasain karena yang atas-atas ini kan udah Gen Z ya. Udah Gen Z, harusnya udah sadar. Tapi tetap masih ada, saya rasa di zaman manapun untuk orang-orang yang malas berubah gitu ya. Jadi tantangan paling berat untuk mengimplementasikan ini kembali ke nakes lagi, mau atau tidaknya gitu ya.
Dan juga paling besar adalah petingginya rekan-rekan. Jadi kalau petingginya males, tentu saja tidak bakalan jalan itu sistem informasi itu, ya. Jadi kalau petingginya melek teknologi, maka kalian pun bisa nyaman untuk mengajukan, Bu, ada aplikasi yang bagus nih, gitu. Oke, sampai sini paham, Suci? Paham, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kelompok 6, silakan. Baik, Bapak, saya mau menanyakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Vera Monika Sahara, saya di kelompok 6. Jadi kan kelompok 1 memaparkan materi tentang sistem informasi dalam bidang keperawatan. Saya mau nanya, apa peran utama dari sistem informasi dalam bidang keperawatan? Oke, silakan dijawab. Peran utama. Baik, Pak, izin menjawab. Ya. Tadi Vera nanya apa peran utama sistem informasi dalam bidang keperawatan. Sistem informasi dalam keperawatan memiliki peran utama dalam mengelola data pasien, jadwal perawatan, dan mendukung pengambilan keputusan klinis. Apakah sudah jelas? Jadi bisa mengganti perawat. Bisa mengkaji peran. Bisa mengganti perawat nggak, Sally? Iya, Pak. Enggak bisa mengganti perawat, Sally. Salah jawabannya. Tidak bisa ya rekan-rekan ya. Jadi tetap harus ada sisi kemanusiaannya rekan-rekan. Jadi peran utama sistem informasi itu hanya membantu mempercepat proses pelayanan, ya, membantu mempercepat proses pelayanan. Jadi misalnya nih ada pertanyaannya kayak sesimpel gimana minum obat paracetamol 3x1 atau berapa. Nah, itu sistem informasi bisa mengadakan informasi tersebut gitu ya. Gimana kalau misalnya ada 200 pasien yang menanyakan hal tersebut kepada kalian? Kan kalian bosan ya jawabnya ya. 3x1, Bu. 3x1, Bu. 3x1 gitu ya. Selama 200 kali gitu ya. Nah, itu kan sangat tidak efektif dan efisien ya. Nah, kalian tinggal kasih nih aplikasi sistem informasi Ibu. Di sini ada panduannya Ibu ya. Jadi kalau misalnya mau ngakses obat ataupun mau gimana soal pelayanan, soal perawatan itu langsung diakses saja di situ. Jadi sistem informasi itu sebenarnya membantu proses pelayanan rekan-rekan secara cepat. Jadi secara cepat, efektif dan efisien. Itu tujuan utama ataupun peran utama sistem informasi. Begitu ya Vera ya. Jadi dia tidak bisa menggantikan perawat Vera. Tetap kalian harus ada karena decision maker-nya harus kalian. Kalau tidak ada decision maker, maka bakalan loss dari segi manapun gitu ya. Tetap harus ada sisi kemanusiaannya, begitu. Paham, Vera? Paham, Bapak. Makasih ya, Pak. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Kelompok 6 sudah, ada lagi pertanyaan? Silakan, kita buka diskusi lagi. Tidak ada? Malika, ada pertanyaan Kak Malika? Pusing banget kayaknya. Kalau dari saya enggak, Pak. Oh, enggak ada. Ya udah, enggak ada mah. Udah paham ya Malika ya? Insya Allah udah, Pak. Oke, secara umum kita sudah membahas kenapa sih kalian harus belajar ini, apa hambatannya, terus masih secara kulit luar rekan-rekan. Jika ada pertanyaan silakan nih disampaikan gitu ya, karena ini menentukan kalian tuh mau ke arah mana nih gitu ya, diskusi sistem informasinya mau ke arah mana gitu. Jika ada pertanyaan silakan. Ya nggak terbatas dari 6 gitu ya. Silakan ditanya aja ke kelompok 1 ini. Mereka paham nggak dengan materi yang mereka sampaikan ini? Karena ini juga pembelajaran bagi kelompok yang lain ya. Jadi ditanya sedetail-detailnya, karena itulah kita belajar di sini ya. Kita belajar bareng-bareng rekan-rekan. Jadi saya mengarahkan rekan-rekan kemana dan apa yang harus kalian cari gitu ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau kayak gitu saya yang nanya di kelompok 1.
Oke, kelompok 1. Sejarahnya silahkan disampaikan. Sejarah dari sistem informasi dalam bidang keperawatan. Tadi saya rasa baca belum ada sejarahnya ya. Silakan dicari dulu atau gimana, atau sempat kalian diskusi, silakan disampaikan ya. Gimana sih sejarah sistem informasi itu? Tadi baru saya sampaikan di awal-awal cuman singkat, yaitu 1973. Kalau di Indonesia kapan mulainya? Gitu ya. Silakan disampaikan. Baik, sebentar ya Bapak. Ya, boleh. Jadi kapan sih Indonesia mulai nih paham tentang sistem informasi? Silakan didiskusikan, karena itu yang kalian miss tadi di PPT kalian ya, belum menyampaikan sejarahnya gimana. Silakan on cam, yang tidak on cam saya sudah keluarin ada beberapa teman-teman. Jadi silakan on cam kalau mau tetap di kelas gitu ya. Oke, sudah kelompok 1? Pusing, kelewatan 1 ya. Oke, sambil menunggu, silakan untuk presensi ya, rekan-rekan ya. Presensi di kolom chat, silakan diisi. Jangan ada kelupaan presensi lagi ya. Ada di kolom chat, silakan. Kalau ada kendala dalam presensi, disampaikan ya.
Oke, sudah presensi semua? Sudah semua? Ilyas, sudah Ilyas? Sudah, Pak. Sudah, oke. Ada kata-kata untuk hari ini? Nggak ada. Tidak ada. Oh, oke. Mungkin ada penyemangat untuk kelompok 1 gitu, Ilyas. Oke, sudah kelompok 1? Bapak mau baca, Pak? Baca, silakan. Yang pertama itu ada pada era 1960-an. Nah, di era ini mulai dikembangkan sistem informasi kesehatan yang sederhana dengan menggunakan teknologi komputer. Nah, sistem ini bertujuan untuk mengelola data pasien dan rekam medis secara elektronik. Nah, yang kedua itu ada pada era 1970-an. Pada era ini mulai dikembangkan sistem informasi kesehatan yang lebih canggih dan kompleks, seperti sistem informasi manajemen rumah sakit. Selain itu juga mulai dikembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintah, seperti sistem informasi kesehatan masyarakat. Yang ketiga ada pada era 1980-an. Di era ini dikembangkan standar dan protokol komunikasi antar sistem informasi kesehatan yang berbeda, seperti protokol HL7 atau Health Level 7. Hal ini memungkinkan interoperabilitas antar sistem informasi kesehatan yang berbeda. Yang keempat ada era 1990-an. Pada era ini perkembangan teknologi internet memungkinkan sistem informasi kesehatan untuk dapat diakses secara online. Nah, selain itu juga dikembangkan sistem informasi kesehatan berbasis web yang dapat diakses melalui browser. Pada era 2000-an, pada era ini dikembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan teknologi mobile seperti aplikasi kesehatan untuk smartphone atau handphone. Selain itu juga dikembangkan sistem informasi kesehatan yang menggunakan teknologi cloud computing. Dan yang keenam ada era 2010-an. Pada era ini perkembangan teknologi big data dan analisis data memungkinkan penggunaan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan klinis dan manajemen kesehatan yang lebih akurat dan efektif. Selain itu juga dikembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan teknologi Internet of Things atau IoT untuk memantau kesehatan pasien secara real time. Udah, Pak. Oke, benar sekali. Jadi yang terakhir itu sejarahnya ya rekan-rekan ya, sistem informasi dalam keperawatan itu. Yang terakhir adalah gimana caranya real time gitu ya, monitoring nih sistem penyakit ataupun kondisi klinis dari pasien gitu ya. Sophia. Jadi yang paling terakhir adalah sistem yang real time untuk monitoring keadaan pasien gitu ya. Itu paling terakhirnya. Nah, dulunya awal-awalnya hanya untuk gimana cara nyimpan database atau nyimpan rekam medis gitu ya. Sekarang sudah berkembang menjadi IoT rekan-rekan atau Internet of Things gitu ya. Jadi bicaranya bukan hanya tentang gimana cara menyimpan data, tapi sekarang bicaranya adalah gimana caranya kita untuk kalau sekarang mah udah mulai ke arah bukan hanya melihat real time ya, tapi gimana sih keadaan yang sekarang ini untuk memprediksi kapan sembuhnya sekarang. Jadi dari keadaan yang sekarang bisa diprediksi kapan sembuhnya gitu. Itu ya, mulai penelitian sekarang yang lagi digalakan. Gitu ya rekan-rekan ya. Jadi sejarah teknologi informasi udah sampai situ. Dan rekan-rekan ya kita belajar sedikit-sedikit ya. Kita belajar sedikit-sedikit nanti gimana sih perkembangannya dan lain-lain. Mungkin ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Nanti Sophia ditambahin ya sejarah tersebut dalam PPT ya. Baik, Bapak. Oke, untuk itu setelah ini kelompok 1 nanti silakan dibikin videonya ya. Video penjelasan tersebut gitu ya.
semenarik mungkin nanti akan saya sampaikan ke YouTube gitu ya. Nanti videonya silakan dimasukin ke Google Drive. Nanti Google Drive-nya masukin ke grup gitu ya, linknya ya di Google Drive-nya. Nah, nanti di situ berisikan PPT kalian juga ya. Jadi nanti di situ juga berisikan PPT kalian. Nanti akan saya beri linknya. Silakan untuk rekan-rekan untuk disebar sebagai bukti kalian sudah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan informasi nih terkait perkuliahan kalian apa aja gitu ya. Oke, kelompok 1 sudah paham tentang tugasnya? Bapak maaf mau tanya, Ya, silakan. itu kan bikin video, itu Hmm. kelompok 1 tiap orang ngejelasin atau boleh kayak bikin video teks gitu nanti bakal ada pengisi suara dari kelompok 1 gitu Pak? Wajib ada mukanya kalian gitu ya, cara gimana jelasinnya dan lain-lain. Silakan itu kreativitas kalian gitu ya, buat semenarik mungkin gimana cara penjelasannya menarik gitu ya untuk di Baik YouTube gitu. Pak, terima kasih. Yo, jadi jangan hanya cuman PPT jelasin gitu ya, tapi buat secara menarik gimana caranya. Di luar, ya saya bebaskan kreativitas kalian, tidak terbatas apapun gitu ya. Tapi yang saya batasi adalah videonya wajib landscape ya, landscape. Terus jangan 3GP ya, yang kualitas bagus ya videonya ya. Jadi kualitas bagus, terus landscape itu aja. Jadi rekan-rekan ya terbatas hanya untuk upload di YouTube. Jangan potret ya, susah ngupload YouTube-nya gitu ya. Jadi tempat Baik Pak. landscape. Nah, silakan kreativitas kalian gimana? Ada lagi pertanyaan? Si Sekar udah goyang-goyang gitu, bingung deh. Maaf, Bapak izin bertanya. Ya, gimana Malika? Jadi kan tadi ada tugas video ya, Pak. Jadi tugas video itu dibuat ketika kita selesai presentasi, Pak. Ya, Berarti kalau misalkan saya kan kelompok 5 nih, Pak. Presentasinya insya Allah di minggu kelima. Berarti nanti bikin videonya setelah saya presentasi itu, Pak. Kelompok saya nggak presentasi. harus, jadi bebas aja. Nanti mungkin kayak saya nih, kelompok 1 nih, mungkin udah membuat video ya, mungkin udah buat video, terus ada tambahan dari saya nih, ada kelupaan satu materi. Nah, nanti tinggal ditambahin di videonya Malika, ya. Jadi, saya takutnya ada yang ketinggalan gitu, ada yang miss. Jadi kalian tuh harus dapat full ilmunya gitu ya. Jadi saya bebaskan kalian jelasin apapun dulu, nanti ada yang kurangnya saya tambahin gitu Malika. Jadi nanti boleh proses videonya dari sekarang nih. Udah tahu nih mau seperti apa. Nanti kalau misalnya di perjalanan saat PPT ada tambahan dari saya, ditambah lagi aja Malika gitu ya. Oke? Baik, Pak. Jadi videonya bisa digarap dari sekarang gitu ya. Boleh, bisa silakan. Oke. Makasih, Pak. Ya. Lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada? Cukup ini perkuliahan hari ini? Sudah paham semua? Sudah paham ya? Oke, jika sudah paham, nanti ada tugas dari saya, jadi tinggal ditunggu ya, rekan-rekan. Seperti biasa ada tugas. Yang kemarin gimana? Aman tugasnya? Gampang ya? Cuman subscribe ya? Aman Pak. Aman. Oke, nyari 10 dan subscribe aja gitu ya rekan-rekannya. Nah, nanti ada tugas hari ini, nanti saya sampaikan tugasnya apa gitu ya. Rekan-rekan silakan dikerjakan. Tentu saja nanti deadline-nya dilihat gitu ya rekan-rekannya. Nanti akan saya sampaikan di grup juga. Oke, tidak ada pertanyaan. Sampai sini aja. Pertanyaan sudah cukup ya rekan-rekan ya. Oke, jika tidak ada, maka saya akan akhiri perkuliahan hari ini. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian dari saya rekan-rekan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banget sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Yang on cam, silakan on cam lagi ya. Kita akan foto. Seperti biasa ya. Bukti saya sudah kerja. Jadi silakan on cam, terus pose dengan secantik dan seganteng mungkin ya. Oke. Yang tidak on cam, kita lowerin dulu. Oke. 1, 2, 3.
Oke, sebentar ya, sekali lagi. Oke, sekali lagi rekan-rekan. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih sudah hadir dan semoga hari ini kita bermanfaat ya rekan-rekannya. Jadi diterima, dimasukin gitu ya. Apa ilmu-ilmu hari ini dicerna gitu ya rekan-rekannya. Kalau ada yang kurang hari ini silakan dicari ya. Ada yang kurang nih menggelitik di kalian, silakan dicari, jangan tidak dicari ya. Pasti ada kalian, kurang nih, cari terus alhamdulillah dapat pengalaman atau ilmu yang baru gitu ya. Mungkin sekian dari saya. Jaga kesehatan dan semoga kalian bahagia. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yang digacuan. Terima kasih, Pak.